معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أسابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyid syuhur wa dha'afa fihi al-hasanat wal ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya iman, yakni selalu berusaha meningkatkan iman kita dengan terus meningkatkan apa yang menjadi beritanya Allah, melaksanakannya dengan sepenuh hati, kemudian meninggalkan segala sesuatu yang itu dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, hari ke-23 insyaallah di bulan puasa yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wa sallamu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita semua sebagai estafet penerus perjuangan beliau, dan kita selalu berusaha untuk menjalankan segala sunnahnya, dan kita berharap semoga kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain qiyamul lail saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada satu hal yang penting kita lakukan di dalam menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Hal penting itu yakni bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi terhadap Allah Subhanahu wa taala, introspeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, dan salah satunya barangkali yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita peroleh sepanjang tahun ini. Karena sebagaimana kita maklumi,
saat di masjid ada yang namanya pengajian rutin, ada juga pengajian umum dalam rangka peringatan Hari Besar Islam, maka di bulan Ramadan ini hampir setiap malam ada yang namanya kuliah 7 menit atau pengajian-pengajian sebelum kita melaksanakan sholat tarawih. Maka perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing, dari segala ilmu yang kita dengar, apakah itu kira-kira sudah bermanfaat? Sudahkah kita amalkan sebagaimana mestinya? Karena kalau ilmu itu kita dapat tapi tidak bermanfaat, maka sangatlah itu semua merugikan bagi kita semua. Kenapa demikian? Karena ketika kita beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka bisa saja ilmu yang kita kerjakan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang dia beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, sudahkah ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat? Maka dalam masalah ini, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekhul Imam Al-Imam Al-Ghazali beliau membuat sebuah pedoman bagi kita semua. Wal ilmun nafi huwa ma yaridu fi khawfika min Allah Ta'ala. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu tersebut mampu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, saat kita menerima ilmu dari siapapun, baik dari khatib, muballigh, penceramah, kiai, atau mungkin dari siaran televisi yang kita tonton, atau mungkin yang ada di YouTube dan lain sebagainya, apakah ada dari hal tersebut yang notabene adalah ilmu agama, itu membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Atau sebatas angin lalu masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri? Kalau itu terjadi, berarti ilmu kita belum bermanfaat. Maka semestinya wayazid, bertambah, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, sekarang ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana Lailatul Qadar turun. Orang yang mendapati Lailatul Qadar khairun min alf syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ibadahnya, baik ngajinya, sedekahnya, qiyamul lail, zikir, istighfar, salawat dan lain sebagainya, bila mana diterima dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sama saja kita beribadah 83 tahun lamanya atau 1000 bulan lebih baik. Maka dengan motivasi itu, apakah kita sudah menjadi orang yang lebih taat? Kalau iya, berarti insyaallah ilmu kita termasuk ilmu nafi, yaitu ilmu kita bermanfaat. Mari kita koreksi dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsi. Salah satu tanda bahwa ilmu itu bermanfaat, yakni menambah ketajaman mata batin terhadap aib atau kekurangan diri sendiri. Sehingga ketika kita tahu dengan aib diri sendiri, maka akan selalu berusaha untuk terpeksi. Apakah lisan kita masih senang menggunjing, menggibah, atau rasa-rasa kepada saudara kita? Apakah lisan masih senang memarahi orang lain dan berkata kasar? Pertanyaannya, bisakah itu semua kita hentikan? Karena semua itu adalah aib, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh agama. Kalau iya, maka ilmu itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan seperti itu. Maka kata para ulama, man kasura kalamuhu kasura saqatahu. Barang siapa yang banyak bicara, maka banyak pula salahnya. Wa man kasura saqatuhu kasura dhunubuhu. Barang siapa yang banyak salahnya, maka banyak pula dosanya. Wa man kasrat dhunubuhu kanatin nar aula bihi. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas baginya. Jangan cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, al-ilmu nafi wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik. Ilmu yang bermanfaat yakni menambah pengetahuan tentang kualitas ibadah yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan ilmu seperti itu kita akan menjadi lebih tahu, oh ini hukumnya haram, oh ini hukumnya sunnah, oh ini tidak boleh, oh seperti ini hukumnya seperti ini, dan lain sebagainya. Sehingga kita beribadah tidak sekedar ikut-ikutan. Dalam contoh lain, hal kecil yang ini berdampak luar biasa, maka bila tidak dilakukan, maka ibadah yang lain tidaklah sah. Semisal dulu berwudu dengan terburu-buru asal basah, maka setelah mengaji ia menjadi sangat berhati-hati memastikan air meresap ke sela-sela jari jemari dan sikunya, karena tahu itu syarat sahnya sholat. Contoh lain semisal saat sholat ia tidak lagi bergerak secepat kilat seperti ayam memantuk makanan. Ia mulai mempraktikkan tuma'ninah, jeda dan tenang sejenak di setiap gerakan, serta berusaha memahami arti bacaan dalam sholat. Kemudian yang keempat, salah satunya tanda dari ilmu nafi, kata Imam Al-Ghazali, wa yuqallilu min rabbatika fid dunya, yakni mengurangi ambisi atau kerakusan terhadap harta dan gemerlapnya dunia. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari semisal saat melihat teman-teman kita di media sosial memamerkan kendaraan baru, gadget mahal, atau liburan mewah, hatinya tetap tenang, tidak iri. Ia tidak memaksakan diri untuk berhutang, apalagi di zaman online, hanya demi gaya hidup dan pengakuan atau validasi dari sesama manusia. Ia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang halal yang ada. Atau contoh lain, ketika dihadapkan pada tawaran pekerjaan atau proyek dengan keuntungan besar, namun ada unsur penipuan, suap dan riba di dalamnya, ia dengan tegas menolaknya karena takut hartanya menjadi tidak berkah. Kemudian yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, ilmu nafi, salah satu tanda ilmu yang bermanfaat, wa yuridu fi rabatika fil akhirah, menambah kerinduan serta persiapan terhadap kehidupan akhirat. Dalam contoh sehari-hari, mungkin gajinya pas-pasan, tetapi ia selalu disiplin menyisihkan sebagian untuk bersedekah subuh, infak di masjid, atau membantu kerabat yang kesulitan. Ia sadar bahwa uang yang dipakai jajan akan menjadi kotoran, sedangkan uang yang disedekahkan itulah yang akan menunggunya di alam kubur kelak. Contoh yang lain semisal ia mulai membiasakan diri bangun di awal sebelum waktu subuh, meski hanya untuk sholat tahajud 2 rakaat dan beristighfar. Ia mengurangi waktu begadang yang sia-sia, scroll HP media sosial tanpa tujuan, demi mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Semoga 5 tanda ilmu nafi yang sudah khatib bahas, yang khatib singgung menjadi kita semua mempunyai ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita, memberikan pemahaman agama yang baik, tafaqquh fid din, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang beramal saleh di atas cahaya ilmu. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر في صدق